Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas dua konsep penting yang membentuk peradaban manusia, yaitu hak asasi manusia dan demokrasi, khususnya dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam memandukan nilai keadilan, kesetaraan, dan syariat dalam membangun tatanan masyarakat yang berharmonis. Lalu, pernahkah kamu membayangkan sebuah masyarakat yang beradab, demokratis, dan penuh toleransi? Nah, dalam video ini kita akan menggali konsep masyarakat Madani yang terinspirasi dari model masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana konsep ini relevan untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman? Yuk kita simak. Atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan, pendidikan, perlindungan hukum, dan partisipasi sosial hingga politik. HAM terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini merupakan kebebasan berbicara, hak memilih, dan perlindungan hukum. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Lalu, HAM di dalam Islam berakar pada hak-hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersifat universal. Prinsip Islam menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap hak individu dan masyarakat di hadapan Allah. Sedangkan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat melalui musyawarah. Dalam Islam, demokrasi selaras dengan konsep syura atau musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Terdapat 5 poin sejarah perkembangan HAM. Yang pertama, Yunani kuno. Yunani kuno pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles tentang keadilan dan kontrol sosial terhadap penguasa. Yang kedua, Inggris. Perkembangan gen melalui Magna Carta, Petition of Rights, dan Bill of Rights yang menekankan kebebasan individu dan batasan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, Amerika Serikat. Deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776 yang mendukung hak hidup, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Yang keempat, Prancis. Revolusi pada tahun 1789 menghasilkan deklarasi tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Yang kelima, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 menjadi landasan global pengakuan hak-hak asasi manusia. Menurut Islam, hak asasi dan demokrasi bersifat teoresentris atau berbasis kebutuhan. Konsep ini menekankan hak manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan dengan prinsip keadilan dan maslahat bersama. Sedangkan menurut Barat, demokrasi dan HAM bersifat enresponsris atau berbasis manusia, menonjolkan kebebasan individu tanpa campur tangan agama. Demokrasi dalam Islam dipraktekkan melalui syura, sedangkan Barat cenderung menggunakan pendekatan liberal dengan fokus pada kebebasan individu. HAM dan demokrasi dalam Islam mengedepankan nilai keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan hak individu dengan kewajiban sosial. Penerapannya membutuhkan penyesuaian dengan syariat Islam dan konteks lokal, berbeda dengan perspektif Barat yang lebih individualistik. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Konsep ini merujuk pada model masyarakat di Madinah
yang dibangun Nabi Muhammad SAW setelah hijrah yang mengedepankan nilai pluralisme, toleransi, dan musyawarah. Dapat 6 karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, pluralisme, menghormati keragaman dan perbedaan sebagai hal yang kodrati. Yang kedua, toleransi, mengakui dan menghormati keberadaan agama dan keyakinan lain. Yang ketiga, demokrasi, menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, keadilan sosial, distribusi hak dan kewajiban secara proporsional. Yang kelima, partisipasi sosial, kebebasan masyarakat untuk ikut dalam aktivitas sosial tanpa tekanan. Yang keenam, supremasi hukum, penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi. Terdapat 5 peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, melawat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, membangun tata sosial politik yang adil. Yang keempat, memberikan kontrol terhadap negara. Dan yang terakhir, yang kelima, mengedepankan sikap kritis, toleransi, dan kerjasama antarumat. Ideologi menjadikan nilai agama dan keadilan sebagai dasar, sedangkan politik menciptakan sistem yang melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, selanjutnya, strategi dan taktik merancang program dan tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan masyarakat madani. Pertama, ketidakseimbangan kekuasaan yang memunculkan monopoli oleh kelompok tertentu. Yang kedua, masyarakat yang kurang memiliki kebebasan dan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, upaya untuk mewujudkan demokrasi yang melibatkan semua elemen masyarakat. Mula konsep ini ditemukan dalam peradaban Yunani kuno melalui istilah civil society. Di dunia Islam, konsep ini dicontohkan melalui masyarakat Madinah yang diatur dengan piagam Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, perjuangan menuju masyarakat madani dimulai sejak era syarikat Islam pada tahun 1912 dan diteruskan hingga masa reformasi. Masyarakat madani adalah konsep ideal untuk masyarakat modern, termasuk di Indonesia yang beragam. Konsep ini menjunjung nilai demokrasi, keadilan, sosial, toleransi, dan penguasaan ilmu pengetahuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Contoh dari hak asasi manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik terdiri dari hak untuk hidup, berarti larangan hukuman mati yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Yang kedua, kebebasan berpendapat, yang berarti warga negara dapat menyampaikan kritik terhadap pemerintah tanpa takut dipenjara. Yang ketiga, hak untuk dipilih dan memilih, yang berarti partisipasi dalam pemilihan umum. Contoh yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang terdiri dari hak atas pendidikan yang berarti program wajib belajar 12 tahun gratis. Hak atas kesehatan, akses layanan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan. Lalu, hak untuk bekerja yang berarti kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi gender. Berikutnya, terdapat 4 contoh dari demokrasi. Yang pertama, ada pemilu, berarti pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia untuk memilih presiden, gubernur, bupati, dan anggota legislatif. Yang kedua, musyawarah, yang berarti rapat desa untuk menentukan penggunaan dana desa dalam pembangunan lokal. Yang ketiga, kebebasan berpendapat, yang berarti demonstrasi damai oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kenaikan harga BBM. Yang keempat, prinsip keadilan, yang berarti keputusan Mahkamah Konstitusi yang netral dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Terdapat 5 bagian contoh dari konsep masyarakat madani. Yang pertama, pluralisme, yang berarti kerukunan antarumat beragama.
di Yogyakarta, di mana masjid, gereja, dan pura berdiri berdampingan. Yang kedua, toleransi, yang berarti komunitas lintas agama yang bekerja sama dalam membantu korban bencana alam. Yang ketiga, keadilan sosial, yang berarti program subsidi pangan untuk masyarakat miskin melalui kartu sembako. Yang keempat, partisipasi sosial, yang berarti partisipasi warga dalam program gotong royong, membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum. Yang kelima, supremasi hukum, yang berarti penegakan hukum yang adil tanpa membedakan status sosial seperti kasus korupsi yang diproses sesuai hukum meski pelakunya penjabat tinggi. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Hak asasi manusia atau HAM menjamin hak dasar setiap individu, sedangkan demokrasi memberikan ruang partisipasi masyarakat dan masyarakat madani memastikan keteraturan melalui nilai-nilai keadilan, toleransi, dan supremasi hukum. Demikianlah pembahasan tentang hak asasi manusia, demokrasi di dalam Islam, dan konsep masyarakat madani. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.